Halo teman-teman, kembali lagi sama gue Amr Salimas di channel Toku Change. Dan kali ini bareng dengan muka yang mungkin beberapa di antara kalian familiar kalau subscriber gue udah lama. Siapa? Mungkin perkenalkan dulu mungkin untuk yang belum nonton. Nama saya Saldi Alamsyah. Saldi Alamsyah. Dan seperti biasa kalau ada Saldi kita biasanya akan nonton sesuatu. Walaupun biasanya kita bertiga di. Iya, kurang satu gitu. Cuman si Ali sedang sibuk ada kerja, ya ada alasan lain lah. Jadi untuk sekarang kita berdua dulu. Tadinya kita mau nonton semua opening Ultraman, tapi kayaknya lebih seru kalau itu bertiga gitu seperti biasa. Kalau lagu-lagu kan kita biasanya bertiga. Kemarin Power Rangers Super Sentai. Kamen Rider belum pernah itu. Oh, Kamen Rider waktu itu cuma sama si Ali. Berdua doang kayaknya. Iya, jadi awal-awal tuh cuma berdua. Oh, sekarang berarti tadinya berdua, bertiga, sekarang berdua lagi tapi sama si Saldi gitu. Dan kalau untuk yang Ultraman mungkin kita tunda dulu karena sekarang kita akan nonton sesuatu yang gue juga belum tonton karena gue juga belum sempat nonton karena sibukan kuliah ya. Jadi gue sempat ketinggalan banyak tentang Tokusatsu sebenarnya. Bahkan YouTube pun baru aktif akhir-akhir ini lagi. Dan ini adalah tentang Kamen Rider Black Sun. Jadi lu dulu pernah nonton gak Kamen Rider Black? Ya pernah, mungkin di usia 5 tahun atau yang segitulah. Kamen Rider Black yang Satria Baja Hitam kan? Iya. Soalnya kan lu kan yang sering ngajak nonton Kamen Rider dulu. Iya. Enggak, gue ngajaknya Power Rangers. Dari Power Rangers segala macam kan sampai gue disuruh nggak pulang kan. Masa sih? Sampai gue disuruh berubah jadi Power Ranger, gila enggak tuh? Jangan dibocorin di sini dong. Lalu dulu gue pernah mau buat balik kan. Terus kata dia katanya balik atau tapi harus berubah dulu katanya. Gila enggak tuh? Emang iya? Iya dulu itu. Gue tuh banyak ingatan masa kecil yang entah kenapa kemana kali ya. Lu ingatannya fresh banget ya, masih banyak banget. Gue banyak ingatnya hilang. Bahkan tentang Kamen Rider Black, gue dulu nggak inget pernah nonton Kamen Rider Black yang Satria Baja Hitam kan. Gue yang inget tuh gue dulu pernah nonton ini yang Sentai Ninja itu sama lu. Dan itu seinget gue CD-nya punya lu. Ya, gak juga pernah ya, semua sih yang dari Kamen Rider kan, cuma kan ya lupa ingat ya namanya. Berapa udah lama sih kan? Di antara circle kita mungkin yang masih nontonin beginian cuman gue kan ya. Dia Saldi dan si Ali udah ninggalin kayaknya. Tapi sekarang kita berkenalan lagi dengan Kamen Rider Black Sun. Ini itu adalah reboot. Tahu nggak reboot? Reborn. Bukan reboot. REBOOT. Oh. Kan ada reboot, ada biasanya remake. Kan kalau remake tuh correct me if I'm wrong ya, komen aja ya. Tapi seingat gue kalau remake itu dibikin ulang, tapi dengan jalan cerita yang sama, tokoh yang sama dan sebagainya gitu. Jadi benar-benar dibikin ulang dengan versi terbaru aja. Tapi kalau reboot, ceritanya diperbarui. Ceritanya nggak sama persis dengan yang dulu gitu, dengan Kamen Rider Black yang dulu gitu. Jadi pasti bisa tetap dinikmati untuk gue yang nggak nonton Kamen Rider Black dulunya. Gue juga nggak nonton Kamen Rider Black dan bahkan sampai sekarang pun gue nggak nonton sama sekali Kamen Rider di era sebelum Kugal. Jadi gue nontonnya dari zaman Kugal ke sini. Nah ini Kamen Rider Black Sun itu gue nggak nonton. Jadi gue pengen nonton aja karena menariknya Kamen Rider Black Sun ini dibuat lebih gore. Lebih gore, lebih berdarah-darah, lebih kayak pasarnya jadi ke arah yang lebih dewasa gitu. Kayak kalau Kamen Rider kan kesannya, oh ini buat anak-anak nih, atau Super Sentai gitu, Tokusatsu untuk anak-anak, gitu, superhero untuk anak-anak. Nah Kamen Rider ini dibuat lebih dewasa muatannya, terus akan ada darah-darah. Lu nggak bermasalah kan dengan film yang ada darah-darah? Takutnya kan ada yang terlalu takut gitu kan lihat darah-darah. Dan gue pun nggak tahu separah apa gitu karena gue belum nonton. Katanya sih bagus, cuman gue belum sempat nonton. Jadi kita mungkin nonton bareng aja ya. Tapi gue juga sebenarnya nggak terlalu ingat juga ya ingatan tentang Kamen Rider Black. Ya mungkin samar-samar mungkin ya. Karakternya, inget gak nama karakternya? Nama karakter Satria Baja Hitam? Enggak. Udah nggak inget. Iya, udah lama. Maaf guys. Nama karakternya adalah Kotaro Minami, seingat gue. Oke, pernah. Dan kalau nggak salah di sini pun nama karakternya Kotaro Minami. Jadi nanti mungkin kalau salah kita pun akan langsung dibenerin nih sama filmnya. Lu juga nggak inget ya? Ya masih inget sama-sama kan. Ya karena kan ini kan film lama juga kan. Tambah kan udah nggak ngikutin dari dulu kan. Betul.
Jadi mungkin kita sambil ngobrol aja nanti sambil nonton juga, dan mungkin nanti kasih pendapat kita di akhir ya tentang film tentang episode pertamanya ini, karena berepisode, ada 10 episode series ini. Jadi nanti kalau kita ada kesempatan untuk ketemu lagi, karena dia juga kerjanya udah di luar kota, kalau ada kesempatan ketemu lagi mungkin episode 2-nya kita bisa bikin lagi. Tapi kalau ini benar-benar bagus ya. Ya, semoga ya sih sesuai ekspektasi ya. Ya gue sih ekspektasinya cukup tinggi sih, tapi jangan terlalu berekspektasi juga sih. Tapi semoga aja bisa bagus lah. Jadi langsung saja, Bapak Saldi siap? Siap. Oke, kita nonton Kamen Rider Black Sun episode ke-1. Oh iya, jadi ini memperingati 50 tahun Kamen Rider. Jadi Kamen Rider tuh Warner Bros. Franchise udah 50 tahun nih. Gila kan? Udah lama juga ya. Iya, dan dari Kamen Rider Black itu kalau nggak salah udah 2 dekade. Udah 20 tahun lebih dari Kamen Rider Black. Yang Satria Baja Hitam. Sinar terang. Lagu. Kalau versi Fruxip ya. Apa nih? Kelihatan jelas gak? Kurang gini ya? Ya, udah pas. Kalau dulu emang Kamen Rider tuh banyak eksperimen gitu. Kalau zaman-zaman Kamen Rider itu ya ada eksperimennya. Nah, ini apa nih? Tapi kalau menurut gue nih, yang di Kamen Rider sekarang tuh dia tuh kayak klipnya itu lebih ke, ya mungkin bisa dibilang modern. Cuman mungkin ya ceritanya kayak masa-masa yang lama gitu. Oke, iya, jadi ini mungkin pakai sinematografi yang baru ya. Tapi mungkin versi cerita yang kayak dulu, memang dulu Kamen Rider ceritanya berat-berat gitu. Kingston, apa nih Kingston? Apaan nih? Oh jujur guys, gue nggak nonton Kamen Rider Black tuh, gue nggak tahu sama sekali ceritanya. Jadi gue nggak bisa bandingin. Kita nggak bisa bandingin ya. Ceritanya lebih bagus yang mana, yang ini ada penambahan atau enggak. Pokoknya kita dari kacamata orang baru deh. Jadi maksudnya dia harus masukin pas ada gerhana gitu ya. Ada apa tadi? Bulan ya? Iya. Jadi ini kisahnya kayak semacam percobaan ya. Iya tuh. Eksperimen gitu. Eksperimen. Dari kecil lagi. Wah, parah ya. Jadi di cerita ini dia tuh 2 saudara ya. Hah? Apa tuh? Oh, dia berubah. Berubah ya? Iya. Dan ini berubahnya jadi kayak semacam mesin gitu ya. Jadi kayaknya lebih dalam ceritanya. Kayak Kingston itu apa ya, lebih ke menceritakan kayak kristal gitu ya. Jadi dia tuh dari Kingston itu dia tuh punya kekuatan gitu. Mungkin ya. Jadi kita pun nggak tahu ini eksperimennya bener-bener full science atau ada semacam mistisnya. Kalau Kingston itu kan kayak semacam apa nih tiba-tiba dimasukin berubah gitu kan? Iya, mungkin lebih tepatnya Kingston itu kayak Superman gitu kan. Jadi Superman kan dia kan kayak ada yang kayak apa yang di Superman itu dia tuh kayak daun-daun yang warna hijau itu. Dia kan langsung punya kekuatan dari situ kan. Kemungkinan Superman atau Green Lantern? Superman. Iya, Superman kan dia kan kayak Kingston juga kan dimasukin. Kayak dapat kekuatan dari situ juga kan. Ini kayaknya udah di masa depan ya kayaknya. Kayaknya itu kayak semacam flashback itu ya. Mungkin bisa jadi sih. Teman Kaijin tuh seingat gue. Tuh kan, apakah mereka menyatakan masuk? Kaijin tuh bukannya monster ya guys. Oh, dia pakai bahasa Inggris ya. Kayaknya dia lagi ngomong ke publik orang luar negeri juga. Jadi kayaknya di series di sini tuh di Kamen Rider Black ini kayaknya mereka tuh mencakup keseluruhan negeri gitu. Jadi bukan dari Jepang doang kan. Biasanya kan rata-rata kan betul. Itu kan dia kan cuma dari ini doang kan, dari Jepang doang. Kalau ini mungkin dia lebih mencakup ke seluruh negeri. Jadi makanya bahasa internasional itu dipakai gitu, bahasa Inggris di sini. Ya, dan mungkin sesuai konteks aja, ini memang mungkin lagi ngobrol sama orang luar mungkin ya. Jadi kalau ngobrol sama Jepang mungkin pakai bahasa Jepang. Tapi unik bawa masa di luar Jepang tuh, jadi kesannya memang ini isu global gitu ya. Bukan dari satu negara doang. Kayak seakan kan yang diserang monster cuma Jepang. Ya, biasanya kan rata-ratanya kan kalau misal buat Kamen Rider yang lain kan dari yang sebelumnya kan dari era sebelumnya kan cuma dari Jepang doang kan. Kalau misal di sini kan dia kan mencakup keseluruhan negeri. Jadi
Mungkin isunya langsung menyebar ke seluruh negara lebih gitu. global lah. Dan ini ada demo massa nih. Kami menyanyikan kaijin. Kaijin ini seingat gue ya semacam monster gitu. Boleh kau menjabat tangan. Mereka di sini. Oh jadi mungkin ada tim pro kaijin, ada yang kontra dengan kaijin. Ini orang yang kontra nih dengan kaijin, pengen musnahin kaijin. Nah tadi mungkin yang ngomong pakai bahasa Inggris itu dia bilangnya sih dia ngebela kaijin tadi ya. Oh, ini kan di sini mereka ada dua ini ya. Jadi ada yang support kaijin, ada yang nggak support kaijin. Iya. Jadi demonstrasi di sini. Dan ketemu lah gitu, yang support dan enggak. Tapi nggak berantem ya. Kalau di Indo mungkin berantem, ketemu dua. Mungkin bisa tawuran. Oh, nah, ada nih yang jatuh. Cuman ya kita kan tahu kan di negara Jepang kan ya mereka kan kalau misal demonstrasinya itu ya bisa teratur gitu. Nggak di kita. Aku bicara denganmu. Hei, hentikan. Ini apa nih? Oh dia kaijin. Oh kaijin. Oh. Berubah. Oh jadi kayaknya kaijin ini bisa menyerupai manusia gitu. Bisa jadi manusia gitu. Makanya mungkin ada beberapa orang yang bilang atau pro dengan kaijin. Oh mereka bisa hidup berdampingan kok. Tapi mungkin salah satu problemnya ditembak. Nah kaijin juga ternyata dia. Mungkin kaijin ini sebenarnya ya bisa hidup berdampingan, cuman ada masalah pada emosionalnya mungkin. Ketika dia emosi mungkin nggak bisa ngendalin diri, jadi dia mungkin berubah tiba-tiba. Cukup menarik ya, kayak berdarah-darah. Tapi di kaijin ini kayaknya manusia asli, cuman dia tuh kayak ini semua ya kayak percobaan gitu. Ya bisa. Ada banyak kemungkinan kok. Kita tidak untuk kemungkinan. Kita lihat mungkin nanti akan di-reveal mungkin dikit-dikit tentang misteri tentang kaijin. Jadi mereka tuh bisa berubah. Kaijin itu kalau misalnya di monster sini tuh bisa berubah tuh kapan aja gitu ya, tergantung emosional mereka gitu, tergantung situasi mereka. Nah itu gitu. masih harus dipertanyakan tuh, mereka berubahnya apa gara-gara karena emosi aja, atau mereka punya kendali juga gitu terhadap diri mereka gitu. Apa mereka bisa bebas berubah kapanpun gitu kan, atau cuman ketika emosi. Tapi di series ini kayaknya di Kamen Rider Black ini kayaknya monsternya itu nggak bikin semua warga panik ya. Biasanya kan kalau misal yang di Kamen Rider sebelumnya kan kalau misal lihat monster dikit langsung panik. Kalau misal mungkin di sini karena ini udah latar waktunya mungkin udah kayak semacam mereka udah cukup lama berdampingan dengan si kaijinnya ini mungkin. Akhirnya kan tadi ada yang pro dengan kaijin kan, berarti antara mereka punya temen yang udah mulai kaijin, udah mengenal tentang kaijin kan. Jadi kan mungkin ini latarnya udah cukup lama gitu antara mereka hidup bareng dengan kaijin. Dan kenapa nih orang santai banget di antara kerusuhan? Gue curiga nih kayak semacam karakter utama deh kayaknya. Mungkin. Soalnya gue sempet lihat muka posternya, tapi di poster tuh mukanya kebagi dua gitu antara berubah sama yang enggak. Tapi kalau menurut gue kalau yang di daerah sini tuh dia tuh kayak apa ya, kayak sinematiknya tuh kayak lebih ke ini ya, lebih ke film-film zombie, tahu nggak sih? Oh iya? Iya. Jadi kayak sinematiknya itu ya, sinematografinya ya. Dan berbeda dengan kamera biasanya, ini tuh rasionya di atas bawahnya dipotong tuh. Jadi atasnya ada bar hitam sama bawahnya. Biasanya kan full. Ini tuh dipotong, berarti memang secara penceritian lebih serius. Dia masukin suntikan apa tuh? Anestesi kan penenang atau narkoba. Oke. Enggak guys, tempat apa ini? Udah gelap-gelap gini udah curiga gue. Apaan tuh? Darah kah? Organ dah? Organ kayak organnya. Oh ini kayaknya kaijin nih, kaijin di rantai. Cair.
Di zat surga. Apaan zat surga maksudnya? Makanan dia kan? Mungkin. Tuh. Oh iya. Iya kayaknya dia kayak jin. Mungkin ya. Makanannya semacam daging gitu atau gimana? Lancang. Ntar dulu zat surga itu apa ya? Udah juga termasuk kayak jin. Mungkin ya, kita masih banyak hal yang perlu dipertanyakan sih. Tapi itulah bagusnya film yang bagus, maksudnya. Ngerti gak? Kita bertanya-tanya gitu. Jadi banyak plot twist yang belum kita tahu. Iya, maksudnya plotnya tuh kita setiap menit tuh ada sesuatu yang ditanyakan dan revealingnya nanti gitu. Jadi seru gitu film. Nggak semuanya ditampilin di awal gitu. Oh, udah 5 tahun, 10 tahun. Kita akhirnya berkomunikasi seperti apa? Soalnya kurang ya? Kurang. Jadi dia pro dengan kehidupan antara manusia dan kaiji, hidup bersama lah gitu ya. Gedung-gedung tinggi. Partai Gorgom. Partai Gorgom, partai politik itu ya kayaknya. Iya, sejenis politik kayaknya. Dan kenapa di dalamnya ada tempat kayak gini? Mungkin ini kayak apa ya, kayak percobaan gitu. Proyek rahasia gitu ya? Mungkin bisa jadi. Iya ya, politik itu memang menakutkan. Dan tadi kata si Perdana Menteri sih, katanya kaijin tuh kayaknya bukan dari Jepang gitu kan. Bisa jadi memang dari Jepang. Jangan-jangan orang Jepang yang nyiptain gitu kan. Betul kata lu, mungkin semacam percobaan juga ya mungkin. Apa semacam eksperimen gitu ya. Semacam eksperimen juga mungkin. Yang jelas sih yang bocah di awal tadi kayaknya itu Kamen Rider-nya deh kalau yang bocah di awal. Atau itu kaijin juga. Atau Kamen Rider tuh kaijin. Oh, ini kayaknya kaijin tertua nih. Bah kaijin. suhunya para kaijin. Ekstrak raja penciptaan berhenti. Oh, ini kaum kaijin ini. Jadi makanannya kaijin tuh ini kali ya, zat surga kali ya. Dan didapat dari si makhluk besar ini kayaknya. Iya gak sih? Kita kurang tahu. Kan kaijin juga nih. Mereka berubah tiap kali ketika emosi. Shadow Moon tuh kalau nggak salah satu karakter Kamen Rider Black. Kamen Rider juga kalau nggak salah. Oh, mereka bisa berubah ke manusia lagi. Kenapa gerak dia? Tapi kayaknya kasihan ya, kayaknya dia semacam diekstrak, dimanfaatkan gitu. Apa nih? Kaijin juga ini. Kenapa dia berubahnya setengah doang? Untuk makeup artisnya bagus gak ini? Ukuran segini. Itu sih udah paling oke ya. Udah oke ya? Iya. Bagus ya lumayan. Soalnya ya yang tadi ya gue bilang kan. Jadi buat yang sinematiknya itu gue lebih suka sih yang sekarang. Ya meskipun dibilang gore gitu kan. Cuman kan ya menurut gue sih biasa sih. Karena ini proyek 50 tahun anniversary ya, mungkin budgetnya pun lumayan kayaknya. Oke. Dari CGI ya. Pakai CGI ya. Kaijin. Itu ya. Oh, dia pembunuh bayaran, bro. Mungkin. Ini orang. Siapa yang Dan ada yang minta untuk ngebunuh si ini orang yang tadi. anti kaijin. Ini kan cewek yang tadi membela hak kaijin kan. Nah,
Berarti yang bunuh kemungkinan yang bertentangan, yang request untuk apakah dia akan melakukan sesuai yang diminta. Ini kayaknya Kamen Rider-nya deh, bro. Kenapa dia jalannya dicari? Itu jalannya emang gitu dia? Nggak tahu. Agak, ya kan? Gue cuma agak pincang dikit deh. Ya bukan gue yang cuman beneran dulu juga ngerasa kan jalannya agak aneh. Setelah Raja Penciptaan meninggal, kayaknya Raja Penciptaan ini kayaknya saudaranya si Kotaro nih kayaknya, yang awal-awalan itu, yang dia tuh dikasih Kingston itu kayaknya. Yang Kotaronya yang mana? Dia tuh yang mana? Yang dikasih Kingston atau yang dikasih Kingston kayaknya? Yang dikasih Kingston. Berarti yang di sampingnya siapa? Saudaranya? Kalau yang satunya nggak tahu tadi, cuman pas taunya Kotaro dong. Ya, kenapa nggak dari tadi dipegang sama dia? Orang pegel megangin. Emang ya. Orang kalau punya kekuasaan tuh emang brengsek. Jangan bilang. Jepang ya. Jepang maksudnya. Udah sensitif. Indonesia bukan. Jadi si gadis ini kayaknya dicari semua kaijin, semua orang-orang oknum. Kayaknya Raja Penciptaan tuh yang tadi kayaknya, bro. Yang badannya gede itu. Samiju Kakuchu. Kayak kaijin yang gede ya tadi, yang kayak lagi disedotin apa gitu. Ya apa lagi nih? Kayaknya dia nih yang jadi Kamen Rider. Ini beda tadi bro orangnya sama yang tadi. Soalnya dari biasanya yang jadi Kamen Rider tuh dia tuh yang punya sifat yang kayak friendly gitu ya ke orang. Bisa sih, tapi kan enggak sih. Ada beberapa Kamen Rider yang kelakuannya rada sengklek. Aku pulang. Tadaima. Yang introvert ada keluarga introvert. Ini bukan yang demo tadi. Keluarga kaijin juga kan? Kayaknya bukan dia. Ini yang itu ya, yang cewek yang lagi dicari-cari itu. Bukan. Iya dong. Ini beda rumah sama yang tadi. Oh iya. Siapa sih namanya? Si Aoi. Aoi. Iya. Mirip dengan Izumi. nama yang kita kenal ya, Aoi. Beda. Bukan. Oh, by the way, ini penontonnya harusnya jangan di bawah 13 tahun ya yang nonton video ini. Karena banyak adegan-adegan berdarah-darah. Kalian bawah umur jangan dulu nonton. Itu nyokap gitu. Kenapa nyokap ya? Khawatir ya. Tapi 5 tahun tuh lama ya bro. Iya lumayan. Hidup bersama 50 tahun. Dan pas lagi dengan usianya Kamen Rider. Apa itu sengaja kali ya? Ya mungkin bisa jadi. Mereka hidup berdampingan dengan kaijin 50 tahun. Oh, tembakan yang polisi itu dianggap pembelaan diri. Oh, ini Aoi mana? Ini Aoi. Yang tadi kan? Kenapa dia punya kayak semacam 2 rumah? Yang rumahnya ini lagi main aja kali ya? Mungkin Kumisaki membuat kunjungan kayaknya. Aoi. Kenapa dikeprokin? Prestasi selamat datang kembali. Pidato Aoi ini bagus. Dia di barat kayak patung Liberty. Yang sudah berjasa kayaknya. Bangga kayaknya. Dia dari New York. Oh iya, dia kan pidatonya patung dari Liberty. Nah, tadi kan ngomong sama orang-orang luar negeri kan, mungkin dari New York kali ya pidatonya di depan orang-orang New York. Apa nih? Gara-gara ada ini cewek sekolahnya ikuti demo.
Ini yang kontra sama Kaijin nih, yang demo. Pro dan kontra. Kayaknya di series ini kayaknya ada yang mengandung rasisme ya. Rasisme. So kan dari biasanya kan dari sini kan mereka kan menyamakan ras gitu ya. Dari antara ras Kaijin sama manusia gitu. Jadi makanya di sini banyak pro dan kontranya. Oh iya. Walaupun kalau Kaijin agak susah sih disamain sama ras. Mungkin. Kan monster. Ya kan, dia kan termasuk ras juga kan. Ya bisa sih bisa. Ya kan, karena di sini kan terteranya mereka udah hidup selama 50 tahun berdampingan ya. Iya. Dia agak semacam ras juga jadinya ya. Iya. Kaijin bukan manusia kan. Oh iya. Ada yang anggap seperti itu, ada yang anggap mungkin Kaijin juga makhluk hidup gitu ya, manusia juga. Ternyata oknum yang kayak gini juga ada juga yang Jepang ya. Oh ada apa? Ada tiap negara juga ada yang buruk-buruk mah, busuk-busuk mah. Kecuali Indonesia mah bagus semua. Bagus semua bro. Oh dia Kaijin kan nih si bocah ini. Mantap nih cewek. SJW. BTW di dunia ini ada yang udah nikah sama Kaijin. Manusia gitu nikah sama Kaijin. Mungkin bisa 50 tahun bro. Bisa jadi ada yang. Tadi kan ada yang kayak ras campuran. Jadi makanya setengah Kaijin yang tadi loh. Yang setengah Kaijin setengah manusia. Jadi dia itu setengah monster setengah manusia. Jangan-jangan iya ya orang tuanya satu Kaijin satu manusia jangan-jangan ya. Soalnya kan di sini kan Kaijin juga kan bisa kepikiran gitu. Kayak manusia banget kan. Gua aja mereka berubah tuh ya karena emosi mereka doang gitu. Iya. Gue kira itu semacam ya dia punya penyakit aja gitu. Tapi ini kan pendapat ya, bisa jadi belum tentu juga sih. Nanti kita lihat. Teori gitu. Teori ya. Bagus Anda bisa berpikir ke sana. Jadi ceritanya di sini tuh Aoi itu dia lebih mendukung ke Kaijin ya. Jadi nggak ada perbedaan antara Kaijin sama manusia. Tapi nanti kita kasih pendapat kita ya. Kira-kira kalau lu pro dengan Kaijin atau enggak? Kalau gue gimana? Ya, agak nanti agak di akhir. Tatapannya. Anjir, serem banget ya kalau diliatin kayak gini sama orang gitu. Oh Kaijin ya dia. Kaijin. Tapi dia kayak Kaijinnya next level gitu ya. Mungkin. Kayak kalau di demo teh yang Kaijin ini kayak cuman mukanya doang yang ganti bro. Kalau ini kan kayak monster yang bisa berantem gitu. Kayaknya di Kaijin. Kayaknya sih tuh dari tangannya aja dia udah kayak itu. Apa tuh? Dia ngeliat apa? Kalung. Dia kan tadinya mau ngebunuh kan. Kalung apa tuh? Kenapa tiba-tiba ke sini? Leluhurnya kali. Apaan tuh leluhur? Apaan tuh? Buset. Oh iya, kemungkinan sih antara dia monster juga. Kaijin. Enggak, dia kayaknya Kamen Rider. Tuh, ya kan. Kamen Rider bro. Kamen Rider cuman bentukannya dia Kaijin. Iya, emang kayaknya desain emang kayak gitu. Kamen Rider yang sekarang mungkin. Si Black Sun ini emang gini desainnya. Wih, emang kayak gitu kayaknya bro desainnya. Tuh mirip sama Kamen Rider Black tapi lebih kayak monster gitu. Dan mungkin bisa jadi di sini Kamen Rider-nya pun juga makhluk Kaijin mungkin. Bisa jadi maksudnya satu ras gitu mungkin. Karena nggak kayak Kamen Rider yang berubah pakai alat gitu. Ini tuh kayak Kamen Rider-nya tuh kayak monster sama kayak mirip-mirip kayak Kaijin. Bisa jadi ya. Soalnya kayak Kamen Rider tuh ada juga Kamen Rider yang dari monster juga. Kamen Rider apa ya namanya? Shin kalau nggak salah ya. Shin Kamen Rider. Itu juga Kamen Rider yang monster dia bawaannya gitu.
Kalau kamera yang modern kan lebih kayak berubah pakai alat gitu kan, kayak armor gitu. Kalau ini mungkin kamera ridernya memang monster gitu mungkin ya. Black Sun. Oh, mereka bisa ngerasain. Itu berarti kamera ridernya si Black Sun yang tadi, si pembunuh bayaran. Bukan dia nih Black Sun. Nah, masa Tuh. oh, dia juga kamera rider meninggal. Kan ada 2 kamera ridernya. Yang ini mungkin bukan si Black Sun, ini si Moon apa tadi ya? Kan ada waktu di flashback kan ada 2 anak. Mungkin itu dua-duanya jadi kamera rider. Ini berdua mungkin. Ya ini bawa itu jat surga semua ya. Ya lumayan buat makan. Black Sun. Dia udah berubah full ya. Tapi CGI-nya lumayan bro dibanding kan. Aoi. Patah dong tangannya. Mati. Diambil apanya tuh? Usus. Buset. Agak hardcore ya kalau dari satu ini. Buset. Kepalanya mau dicopot. Meninggal. Emang gak layak untuk anak-anak ini. Gila ini. Bawa pala monster lagi dia. Pingsan dia. Gak jadi ya kayaknya. Gak jadi ngebunuh kan. Iya, kayaknya ada flashback Dia ngelihat. dari kalung. Tapi dia bawa bro. Gak jadi ngebunuh tapi dia bawa. Tapi setidaknya ada alasan mungkin dia nggak bawa. Maksudnya kalau mau ngebunuh kan nggak harus dibawa kan. Ya bunuh aja dia di situ. Bisa melindungi ya. Atau yang jelas ada hubungannya dengan si kalungnya tadi kan. Nah, yang di penjara gitu. Hah? Mereka berarti udah usianya udah 50 tahun lebih kan? Jangan-jangan mereka adalah kaijin pertama mungkin. Yang dari awal cerita. Yang dari awal di Kasih Kingston. Iya mungkin. Kau sudah menua. Oh, udah berarti kaijin ini agak-agak makhluk yang. Tuh, Kotaro, benar kan? Dia Kotaro. Nah, yang mana yang kau taruh? Yang Black Sun. Ya iya dong. yang tadi dia berubah. Dua-duanya berubah. Yang tadi yang berubahnya yang warna hitam itu. Iya ya, kan namanya juga Black ya. Iya berarti iya betul sih ini si Kotaro nih yang awal-awal. Oh iya Shadow Moon, yang satu lagi Shadow Moon kayaknya yang rada berdarah. Baru digituin. Pura-pura pingsan aja. Udah bahaya kan. Bagus, insting bertahan hidupnya bagus bro. Emang harusnya gitu. Pasti dia kabur, si cewek langsung kabur. Nah, ini kesempatanku. Kabur dong. Lah. Zat surga. Ini zat surga. Jadi zat surga itu dalam sini tuh buat keabadian ya. Iya mungkin bisa jadi sih kayak selesai episode pertama. Anjir. Udah 50 menit tidak? 40 menit.
lumayan nggak kerasa. Dan berarti kemungkinan si Kaijin ini bisa abadi dong ya? Kemungkinan kalau masih ada zat surganya itu. Gue curiganya zat surganya tuh dari yang si Kaijin yang gede itu loh, yang kita sebut moyangnya Kaijin. Tapi masih belum jelas nih si Kamen Rider-nya ini termasuk Kaijin atau bukan. Kayaknya masuk ya, kayaknya tetap bisa jadi mereka Kaijin pertama. Dia yang 2 itu tadi yang si Kotaro sama Nobuhiko ya. Nobuhiko namanya. Ya, yang 2 itu mereka tuh manusia, cuman mereka dimasukin eksperimen dari Kingston itu ya. Iya. Kayaknya sih yang bocah itu. Makanya mereka tuh berubah jadi Kaijin-nya itu ya melalui harus kayak alat gitu. Kalau yang saling Kaijin yang lain kan mereka kan langsung dari emosi langsung berubah kan. Kalau dia kan dari ada alatnya dulu kan langsung berubah. Yang jelas sih iya memang ada semacam beltnya itu kan. Yang biasanya kalau Kamen Rider tuh berubahnya dari beltnya itu. Kalau ini dia berubah dulu, beltnya baru muncul. Maksudnya ngerti nggak? Jadi udah jadi kita baru diliatin oh dia ada ininya, ada sabuk Kamen Rider gitu. Ini episode pertama tentang Black Sun gimana menurut tuh? Untuk episode pertamanya sih lumayan sih. Gue sih termasuk yang maksudnya kagum gitu dengan penyajian berantemnya tadi sama monster yang laba-laba. Untuk itu CGI-nya lumayan rapi loh. Lumayan bagus. Untuk gue yang sering nonton tokusatsu, lu harusnya tahu kalau tokusatsu tuh nggak segitu CGI-nya. Jelek lah hitungannya kalau dari standar film ya, kalau standar Hollywood gitu. Tapi ini termasuk yang oke, yang bagus gitu. Lumayan. Yang tadi sempat gue bilang kan, dari sinematiknya itu dia tuh kayak mengambil dari film-film zombie gitu kan. Jadi si ini itu kayak dia tuh kayak jadi seolah filmnya tuh film zombie, cuman dia tuh Kamen Rider gitu. Ya, cuman superhero. Bagus. Dan iya sih banyak momen silent bener. Kayak film zombie, kayak film horor karena banyak momen silent. Tidak sebanyak ini biasa Kamen Rider tuh. Momen silent tuh, momen dimana hening gitu. Hening, sepi, gelap. Tadi tuh banyak. Kayak si cewek yang megang zat surga itu kan, itu hening, sepi. Adegan kayak si Kotaro bawa masuk si cewek sepi juga, maksudnya nggak ada, seingat gue nggak ada backsound satupun loh. Dari 40 menit itu biasanya kalau Kamen Rider itu pasti ada adegan-adegan yang ada backsoundnya, itu ada latar musiknya gitu, musik latarnya gitu. Kalau ini kayak bener-bener ya udah gitu, sepi aja, nuansanya nuansa ambience ruangan, ambience lapangan, ya udah gitu, tapi nggak ada musiknya gitu. Berantem kan biasanya Kamen Rider ada musik berantem heroiknya gitu, tapi ini termasuk menarik gitu. Dan mungkin sebenarnya ini salah satu yang mirip-mirip vibe-nya kayak Kamen Rider Amazon. Jadi ada di Kamen Rider juga udah ada sebenarnya yang mirip-mirip kayak gini, yang gore gitu ya, yang berantemnya gitu berdarah-darah dan sebagainya. Ya, ada Kamen Rider Amazon mungkin. Tapi karena lu belum pernah mungkin ya nonton Kamen Rider Amazon. Pernah, cuman ya pernah Kamen Rider Amazon. Kamen Rider Amazon tuh baru loh, 2015 kalau nggak salah. Bukan yang lama gitu. Dan grafiknya lumayan bagus sih. Udah di masa sekarang gitu. Tapi sama kayak proyek si anniversary 50 tahun ini gitu. Amazon juga termasuk yang proyek semacam anniversary gitu. Jadi dibikin untuk spesial aja gitu. Dan untuk dewasa, untuk temanya untuk dewasa juga gitu. Dan ini termasuk yang episode awal yang membuka bagus menurut gue, karena dia masih ada misteri yang disimpan. Dan cara menutup episodenya juga menurut gue pas gitu. Dan kita coba untuk ngomongin untuk Kaijin nih, karena kan masih ada 9 episode lagi, mungkin kita bisa berimajinasi lah tentang Kaijin ini. Menurut lu termasuk yang pro atau kontra terhadap Kaijin? Apakah lu termasuk orang-orang yang kalau seandainya di dunia kita ini kita sudah hidup 50 tahun bareng Kaijin itu, lu akan termasuk yang menentang hidup berdampingan dengan Kaijin, atau lu termasuk yang pro kayak si IOO itu? Kalau gue pribadi ya, kalau gue sih netral. Jadi gue mungkin di pihak keduanya mungkin, atau enggak kalau misal ya mungkin Kaijinnya yang lebih merusak atau semacamnya, ya mungkin gue lebih ke konflik ya, lebih ke ya mungkin yang seharusnya dilakukan. Cuman kalau misal buat Kaijin yang kayak ya yang sebaliknya, mungkin kemungkinan besar gue masih bisa support gitu kan. So kan kalau misal kita kan sama-sama
kayak hidup serumpun ya kan. Kalau misal kita kan nggak ada kendala atau semacamnya, kita kan nggak masalah juga kan. Tapi kalau misal mereka kayak yang bikin ulah semacamnya, ya mungkin kita juga pasti protes ya, sama halnya diri gitu ya. Iya, harus bisa melawan diri, sedangkan kita kan manusia biasa gitu. Nah itu loh maksud gue. Ini masalahnya gue juga kalau ngebayangin ada di kehidupan kita yang bener gitu ya, menurut gue nggak adil bro gitu. Mereka disenjatai oleh mereka makhluk yang dengan mudahnya bisa ngelawan kita. Mungkin kita nggak akan mudah mati gitu ya kalau nggak lagi pegang senjata, walaupun kalau berantem sama kaijin udah pasti mati gitu. Dan ditambah lagi mereka bisa abadi bro, kemungkinan ya kan. Tidak bisa tidak bertambah tua dengan pakai zat zat suci itu ya, zat surga yang iya, dengan itu bisa mungkin bisa tidak menjadi tua dan mungkin juga bisa abadi gitu. Belum terjawab sih, tapi itu yang bikin kita kalau gue sih bakal cemburu gitu, maksudnya gue harus berdampingan dengan orang kayak gitu. Tapi kalau misal menurut gue nih kan, mungkin secara teori mungkin ya kan, kalau misal kita mungkin kalau misal bisa dibilang sih di dunia kita juga kan pasti ada kan manusia yang kayak monster gitu, kayak mungkin kita aja yang nggak tahu kan, mungkin dari yang kayak monster serigala atau semacamnya kan. Tapi kan kalau itu nggak memayoritas gitu. Kalau ini kan hitungannya udah istilahnya gitu kan. Cuma kan kalau misal ini kan kita kan kayak dunia fantasi gitu kan. Jadi yang mungkin yang nggak mungkin pasti mungkin gitu kan. Jadi kemungkinan monster-monster yang mungkin yang nggak ada di kita, kalau misal kita masuk dunia fantasi ya mungkin pertama kita shock, kedua kita kaget mungkin ya kan. Ya sama aja shock sama kaget ya. Cuman ya mungkin perihal yang bakal kita lakuin mungkin yang sama ya. Jadi kita bakal nolak ya kan, menolak yang kayak kaijin gitu kan. Cuman kalau misal kita tahu nih tujuan kaijin itu kayak gimana, atau mungkin mereka bisa ngebantu kita atau kayak gimana kan, ya mungkin kita bisa juga kayak support gitu kan. Tapi secara keseluruhan sih kalau menurut gue nggak bakal kayak support banget gitu kan. Tapi kalau misal buat yang kayak kebaikan sih ya kita sih nggak bakal ngelarang ya. Tapi kalau misal buat yang lain, kita kalau misal yang monster ya kita sebagai manusia ya mungkin kita juga kan pasti terancam ya. Iyalah, terasa. Apalagi kan kita kan cuman ya gitu doang. Jangan kan masalah monster ya, untuk masalah kayak robot aja kan. Kan ada semacam narasi, wah robot nih bisa jadi menguasai dunia. Dan kalau misalnya robot sudah ada tercipta semacam bagaimana robot bisa berpikir layaknya manusia kan, itu udah serem banget. Maksudnya robot kalau rusak mungkin memorinya bisa dipindahin ke robot lain kan, dengan memori yang sama gitu. Misalnya nih, ini udah jadi nih robot banyak gitu kan, dia kan nggak bisa mati bro, bisa jadi ketika rusak dia memorinya bisa jadi ada database-nya dan sebagainya. Kalau manusia kan dia ada limitnya gitu. Kita kan nggak, paling lama mungkin usianya berapa sih, 100 tahun mungkin kan. Kalau di Jepang mungkin, kalau di sini mungkin 60 tahun juga udah bagus kan gitu, orang manusia gitu. Maksudnya kita ada limit waktu kehidupannya gitu. Sedangkan kalau robot bisa abadi gitu, termasuk yang kaijin ini bisa jadi dia yang dikhawatirkan dia abadinya itu gitu. Ketika kita diminta untuk berdampingan, tapi secara kuasa mereka lebih superior dibanding kita, ngerti kan? Jadi kayak kita yang numpang hidup nih jadinya. Mereka yang bakal menguasai nih, ditambah mereka lebih abadi, lebih pasti lebih kaya mungkin, karena mereka tentang hidupnya lebih lama dan mereka bisa punya banyak harta dengan tentang hidup itu gitu. Jadi mungkin ini jadi sebenarnya nanti kita mungkin akan nemu jawabannya juga nanti mungkin di episode selanjutnya mengenai kaijin ini akhirnya bertahan atau enggak gitu ya. Tapi ini cuma semacam ya ngobrol-ngobrol apabila ini dihadapkan pada kita gitu, kayaknya memang pilihan yang sulit ya tentang kaijin ini. Tapi untuk balik lagi ya ke filmnya itu sendiri. Ini episode pertama ini Episode pertamanya oke. Dari CGI-nya bagus, dari cinematic-nya ya yang gue bilang tadi oke. Jadi mereka tuh kayak kesannya film zombie, cuman ini kayak Kamen Rider tapi oke. Gue suka sih kalau misalnya kayak gini. Ya betul. Ini gue juga sebenarnya termasuk series yang gue pengen segera selesain sebenarnya, karena tertarik banget itu. Ketika lu udah bosen ya dengan series, atau kadang-kadang kita bosen aja gitu, karena kadang-kadang kalau Kamen Rider ada sesuatu yang diulang gitu, repetitif gitu. Ketika sesuatu ini baru gitu, ini termasuk yang baru gitu, termasuk yang fresh gitu hitungannya, kayak pengen cepet nyelesain gitu, nonton gitu, pengen langsung selesain sampai episode 10 gitu. Tapi ini karena ini untuk konten juga
juga ya di YouTube. Kita juga nggak tahu akan ketemu lagi nanti kapan mungkin ya. Jadi mungkin itu mungkin untuk episode pertamanya kita sih terpuaskan lah ya, termasuknya yang bagus lah ini. Dan mungkin kita nanti akan bikin lagi untuk episode 2-nya, tergantung nanti waktu yang menentukan. Jadi kalau dia ada libur lagi ya, nyampe ke sini mungkin kita bisa nonton lagi tentang Kamen Rider Black Sun ini, episode 2-nya mungkin. Jadi silakan mungkin untuk kalian yang suka dengan video reaction kayak gini, mungkin komen aja. Ya, bisa komen sini. Komen di bawah, kasih tahu pendapat kalian tentang Kamen Rider Black Sun ini. Kita seneng kok bertukar pikiran kan ya. Jangan kalian komen tentang Black Sun ini dan mungkin kita bisa berdiskusi. Walaupun mungkin di antara kalian udah nonton sampai tamat mungkin, karena ini udah tamat kebetulan kita. Udah ada 10 episodenya udah tersedia sebenarnya. Oke, jadi maksudnya jangan spoiler juga ya di komen. Jadi jangan spoiler gitu biar kita nggak dapat. Biar kita dapat feel-nya gitu. Ya, biar kita dapat plot twist-nya juga. Gitu. Nah, kalau ada twist-nya kan akan seru kalau kita nggak tahu dulu gitu kan. Iya. Kalau kita udah tahu jadinya nggak twist kan. Jadinya kita udah ada ketahuan nih. Jadi jangan spoiler. Komen aja menurut kalian apa pendapat kalian tentang series ini, tentang episode kali ini lebih tepatnya mungkin, atau juga mungkin bisa komen juga detail-detail yang kita lewatkan mungkin. Itu boleh mungkin ya. Misalnya ketika kita nonton mungkin gara-gara kita ngobrol ada yang kelewat mungkin dikit-dikit. Bang, harusnya lu fokus di menit ini karena ada ini nih gitu. Nah itu mungkin boleh gitu. Bisa kita bisa beritahu gitu ya. Karena kadang-kadang kalau bikin reaction ini suka ngefokus kan kadang. Karena sambil ngobrol kan, atau sambil ngomong juga kan. Kalau gua kan suka bikin video reaction sambil ngomong ke kamera kadang-kadang. Jadi kadang-kadang nggak fokus. Jadi silakan komen aja kalau ada detail-detail yang kelewat. Like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian penyuka Tokusatsu dan Kamen Rider. Ada konten yang bereaction nih juga. Jadi share aja dan juga subscribe channel ini. Follow juga Instagram gue di @amar_salimas. Ada Instagram nggak? Ada Saldisha_. Follow dan juga subscribe ya. Subscribe karena channel ini baru 800 subscribe ya. Bantu sampai 1000 ya guys. Sampai 1200 lagi, oke? Iya. Subscribe untuk orang-orang yang dermawan. Iya, biar kita bisa nge-reaction yang lain-lain. Biar kita juga bisa menghibur kalian. Betul. Kalau kalian suka dengan video ini, komen aja pokoknya yang banyak. Bikin lagi episodenya. Nanti mungkin gue bisa screenshot, gue kirim misal di komennya gitu. Biar dia cepet balik lagi ke sini. Oke, itu mungkin ya. Sampai jumpa lagi ya di video-video berikutnya. Bye-bye.